Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, informasi mengenai Jember dan sekitarnya selama sepekan akan kami hadirkan dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Prima Irfantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Di sekitar bundaran DPRD Jember inilah puluhan demonstran yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Jember menggelar aksi unjuk rasa, menuntut kedaulatan pangan betul-betul ditegakkan. Karena menurut mahasiswa, sejauh ini Indonesia belum melaksanakan kedaulatan pangan secara serius. Impor beras masih saja terus dilakukan, padahal Indonesia surplus beras. Hal ini tentu sangat mematikan perekonomian kaum petani. Tak hanya itu, alih fungsi lahan juga semakin merajalela hingga mempersempit lahan pertanian. Pemerintah diminta menempatkan sektor pertanian rakyat sebagai sokol guru perekonomian Indonesia dan membangun industri berbasis pertanian. Selain meneriakan yel-yel dukung petani, para pendemo juga membawa poster yang mengutuk keras kegiatan impor beras. Demo kali ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian Jember karena demo tersebut membuat arus lalu lintas di sekitar kantor DPRD Jember terhambat. Swasembada pangan, ketahanan pangan ini belum realisasi sampai ke masyarakat. Nah, kami di sini ingin membawa masalah kedaulatan pangan, terutama di masyarakat Jember sendiri. Untuk alih fungsi lahan sendiri, misalkan di Jember udah banyak. Contoh di daerah Jenggawa, di Jalan Semeru, khususnya di daerah kampus sudah menjadi perumahan-perumahan, PT, dan masih banyak lahan industri yang lain. Nah, untuk masalah ini, pemerintah Indonesia paling tidak menegakkan nawacitanya tentang reforma agraria sejati. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Tersangka HY kini berstatus tersangka dan langsung mendekam di Lapas Kelas 2 Jember. Didampingi kuasa hukumnya, HY menyangkal seluruh tuduhan dari Kejaksaan Negeri Jember bahwa dirinya tak sepeser pun menikmati uang dari BIMTEK tersebut. Dan sepengetahuan dirinya, uang untuk BIMTEK dihasilkan dari para peserta yang ikut, bukan dari uang BOP. Kuasa hukum HY Mufid juga menyangkal tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya dan menegaskan kliennya tidak bersalah karena tidak ada temuan kejanggalan ataupun laporan dari BPK terkait penyalahgunaan anggaran. Bahwa seluruh mekanisme BIMTEK tersebut dananya milik pribadi dari para peserta, bukan memakai uang negara. TK Kabupaten Jember, tiap lembaga oleh karenanya uang yang dijadikan BIMTEK ini, dana BIMTEK ini tidak ada kucuran dari dana BOP maupun dana dari DAK dan lain sebagainya. Jadi murni yang ada di sini adalah uang pendaftaran dari para peserta. Satu, terus yang kedua, LPJ yang dilaporkan kepada rektorat itu diterima bahwa kegiatan ini adalah benar, ya. Terus yang ketiga, jaksa yang memberikan paparan Gunawan itu memberikan kejelasan di sini bahwa apa yang Anda lakukan kegiatan ini adalah benar. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, ada LPJ-nya dan ada kwitansinya. Oleh karenanya, uang apapun yang untuk kelembagaan ini dipergunakan demi kemajuan kelembagaan. Artinya uang pendaftaran itu dianggap pungli gitu Pak? Nah, betul. Jadi uang pendaftaran itu dianggap uang negara. Dan sampai detik ini tidak ada audit BPK yang menyebutkan kegiatan BIMTEK merugikan kerugian negara sebesar 320 juta yang dilansir oleh Japos kapan hari itu. Terus uang pendaftaran itu larinya kemana Pak? Oh, larinya kepada TAS, kepada kepanitiaan. Ya, kalau memang ada komplain bukan dari negara, seharusnya dari peserta atau dari kepanitiaan, murni dan legal, ada izinnya, ada pemberitahuannya sebelum adakan kegiatan ini. Statusnya ini apa Pak, klien yang jenengan sekarang ya? Ya kalau melihat itu kayaknya perkara pesanan ini. Ya saya tegaskan, ya, tolong dicatat perkara ini kayaknya perkara pesanan. Statusnya apa sekarang Pak? Sekarang ini. Tersangka dan ditahan. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Jember Agus Kurniawan, penetapan HY sebagai tersangka sudah melalui pemeriksaan dan 2 alat bukti yang kuat bahwa peran HY sangat signifikan di kasus ini, sehingga didapati merugikan negara sebesar 320 juta rupiah karena penyalahgunaan anggaran BOP untuk BIMTEK. Dengan rincian, setiap sekolah ditarik uang sebesar 320 ribu rupiah dengan jumlah sekolah 1.177 sekolah yang dimintai uang tersebut. Penanganan perkara pengembangan dari perkara sebelumnya atas nama
TS. Setelah pengembangan kita kumpulkan alat bukti, ternyata diperoleh 2 alat bukti tersangka yang lain. Perannya cukup signifikan karena levelnya di atas dari tersangka sebelumnya, bahwa penyalahgunaan wewenang di dalam pengelolaan dana BOP PAUD yang seharusnya digunakan oleh BOP PAUD, namun dalam pelaksanaannya disalahgunakan dengan modus penggunaan bintek atau semacam penyuluhan. Padahal itu menurut Juknis Permendiknas tidak dibenarkan. Nah, sehingga di sini merugikan negara kurang lebih 248 itu dana yang dari anggaran BOP. Tersangka dikenakan pasal 2 subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kejari, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Sandi yang beranggotakan perwakilan dari 5 partai politik yakni Gerindra, Berkarya, PKS, Demokrat dan PAN ini mendatangi kantor KPU Jember untuk menyerahkan berkas. Kedatangan mereka diterima langsung oleh salah satu komisioner KPU Jember, Habib M. Rohan. Ardi Pujo Prabowo sebagai ketua tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi memimpin langsung penyerahan berkas pendaftaran tim Badan Pemenangan tersebut. Menurut Ardi Pujo Prabowo, pendaftaran tim kampanye ke KPU Jember ini untuk memenuhi amanah PKPU Republik Indonesia. Menurut Ardi, berbagai berkas persyaratan telah diserahkan, termasuk SK dari Badan Pemenangan Prabowo Sandi tingkat Jawa Timur. Masih tetap utuh, solid dari beberapa tim koalisi, ada dari PKS, ada dari Partai PAN, dari Partai Berkarya, dan Partai Demokrat. Gerindra juga pastinya. Untuk susunan badan pemenangan ada kurang lebih 60. Kami juga akan membreakdown untuk di pemenangan tingkat kecamatan. Komisioner KPU Jember Habib M. Rohan mengatakan pendaftaran ini memang harus dilakukan karena dapat memperlancar tim sukses yang ada di Jember. Jika tidak, maka ditakutkan akan ada permasalahan di saat kampanye. KPU sendiri juga akan lebih mudah melakukan pengawasan karena di dalam berkas tertera seluruh susunan dan nama tim sukses. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Aksi saling dorong di depan pintu masuk kantor DPRD Jember ini terjadi antara aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Jember dengan petugas kepolisian setempat. Mereka kecewa karena hingga saat ini sejumlah konflik agraria di Jember yang belum tuntas, diantaranya konflik tanah antara masyarakat Curah Nongko dan PTPN 12 Kalisaneng, konflik agraria di Kecamatan Silo, dan konflik agraria masyarakat Sukorejo dengan TNI. Demonstran menilai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Jember belum serius menyelesaikan konflik agraria tersebut. Menurut Korlap Aksi Irham Fidaruziar, pemerintah harus benar-benar merealisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tadi malam sudah koordinasi sama di pihak Sukorejo, Sukorejo itu masih banyak, masih kurang masifnya mereka sudah mengirim surat untuk sertifikasi distribusi lahan, itu masih belum ada tanggapan dari pihak BPN. Itu sudah dapat tembusan di nasional, tapi pihak BPN masih belum merealisasikan. Setelah itu, GMNI juga mendesak agar Pemkab menghentikan bentuk kriminalisasi terhadap petani sekaligus menjaga lahan pertanian di Kabupaten Jember. Usai menemui aktivis mahasiswa, Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri mengatakan bahwa pihaknya telah menyerap aspirasi demonstran sehingga pekan depan DPRD Jember akan mengajak mahasiswa serta warga untuk turut serta dalam pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ya, hasil pertemuan dari mahasiswa, pertama dia berbicara undang-undang agraria. Agraria bahwa status tanah yang ada di Sukorejo, Ketacek, ini, Curah Nongko. Sehingga teman-teman sudah kirim surat sesuai prosedur baik ke kementerian ataupun
ke DPR Jember dan BPN yang ada di Kabupaten Jember. Oleh karena itu tindak lanjutnya kita dalam waktu dekat untuk kita sampaikan kepada Komisi A sejauh mana tindak lanjut dari BPN Jember itu untuk menindaklanjuti surat daripada GMNI yang ada di Kabupaten Jember. Isi suratnya itu apa sih sebenarnya tuntutannya? Isi suratnya bagaimana status tanah itu segera diberikan kepada yang berhak. Karena teman-teman GMNI mengklaim bahwa rakyat itu yang punya hak untuk memperoleh tanah sertifikasi itu. Setelah menyampaikan aspirasinya ke gedung DPRD Jember, diketahui masa aksi ini bergerak ke kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi serupa. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Wali murid SMA Negeri 1 Kencong Jember mendatangi pihak sekolah. Kedatangan mereka untuk meminta keterangan apakah anak mereka diperbolehkan untuk mengikuti ujian tengah semester. Karena mereka khawatir anak mereka tidak mempunyai nomor ujian sekolah. Hal ini disebabkan para wali murid tidak mampu membayar uang cicilan investasi pendidikan sebesar Rp600.000. Para wali murid juga mempertanyakan kenapa begitu besar uang sumbangan yang dipatok oleh sekolahan. Sempat terjadi adu mulut antara wali murid dan pihak sekolah karena sekolah dianggap tidak bisa memberikan solusi. Para wali murid juga kecewa besaran biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan dan uang gedung yang nilainya cukup besar, yaitu sumbangan yang tiap bulan sebesar Rp80.000, besarannya melebihi SPP yang jumlahnya Rp70.000. Apalagi diperparah dengan sumbangan uang gedung yang nilainya antara Rp1 juta hingga Rp2,5 juta. Semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan wali murid karena hal tersebut sifatnya sumbangan. Tadi saya mohon kepada komite dan kepada pihak sekolah agar seluruh sumbangan yang 80.000 per bulan, jadi ada sumbangan 80.000 per bulan itu melebihi dari angka SPP. SPP-nya 7 bulan, sumbangannya 80.000. Itu supaya ditiadakan atau paling tidak ditinjau. Yang kedua, tentang persoalan bangunan yang kelas 1 kena 2,5 juta, yang kelas 2 kena 1,5 juta, dan yang kelas 3 kena 1 juta, ini juga supaya ditiadakan juga. Karena dasar hukumnya untuk itu belum ada. Walaupun itu diputuskan oleh komite, tidak menjadi dasar hukum untuk menjadi sebuah kewajiban. Namanya saja sumbangan. Artinya begini, ketika itu menyangkut bangunan dan itu sumbangan, maka itu secara sukarela wali murid mampunya berapa. Kalau mampu 100, nyumbangnya ya 100. Kalau 1 juta ya 1 juta. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kencong mengatakan bahwa uang gedung ini nantinya untuk membangun sarana prasarana sekolah agar lebih baik lagi. Anggaran dari Direktorat Pendidikan yang hanya 2 miliar dianggap tidak cukup untuk membangun gedung. Dan sekolah menganggap bahwa orang tua wali murid yang datang hari ini tidak mengikuti rapat tentang penentuan anggaran beberapa waktu yang lalu. Kalau sumbangan investasi itu terkait dengan program dari sekolah untuk membangun sarana prasarana yang lebih baik lagi. Di depan Anda bisa lihat itu. Nah, itu seperti yang sudah disampaikan oleh Wakasarana Prasarana bahwa anggaran kami dari direktorat itu adalah 2 miliar, kemudian harus menambah karena anggaran segitu tidak cukup untuk pembiayaan itu karena ada dana yang harus disiapkan oleh sekolah. Nah, dana itu juga sudah kami sampaikan kepada komite bahwa kami membutuhkan dana kurang lebih sekitar 1,5. Nah, kemudian itu juga disampaikan dalam forum wali murid. Sehingga kesepakatannya terbentuk seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa yang tanya, mungkin saja pada saat itu, pada saat rapat, beliaunya yang tadi bertanya itu tidak hadir pada saat pelaksanaan rapat komite pada saat itu. Sehingga ada komunikasi yang terputus di situ. Dari Kencong, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Gedung Sekolah Dasar Negeri 3 Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurejo, Jember mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung yang mengakibatkan atap gedung banyak yang runtuh. Akibat kejadian tersebut, kini aktivitas belajar mengajar terganggu karena ruang kelas tidak bisa digunakan. Beruntung peristiwa kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Agus Suryanto, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Desa Curah Takir berharap kepada dinas terkait untuk segera memberikan bantuan serta melakukan renovasi di beberapa kelas karena kondisinya sudah tidak layak digunakan untuk belajar dan mengajar.
Ini akibat dari gangguan alam, yaitu adanya puting beliung, sehingga dua ruang yang berada di sebelah timur dari lembaga Jolata 3 ini memang yang pada aslinya memang tidak layak untuk ditempati kegiatan belajar mengajar. Dan ini satu kejadian alam yang memang tidak kita harapkan, tapi harapan daripada kami selaku yang ada di lembaga ini mengharap kepada pemerintah untuk dapatnya memikirkan bagaimana nasib-nasib anak-anak didik kita yang ada di Jolata 3 ini, sehingga beliau sama, paling tidak sama dengan anak-anak yang ada di lembaga lain. Mengharapkan kegiatan belajar ini berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, tidak ada gangguan semacam ini. Dari Juratakir Tempurejo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sudah ditandatangani oleh Dalam aksi yang diikuti oleh ribuan petani Jember ini meminta pemerintah dengan serius melaksanakan reforma agraria agar petani mendapatkan hak yang semestinya. Apalagi dengan ditandatanganinya Perpres nomor 88 tahun 2018 tentang reforma agraria oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan kado besar untuk petani sehingga sangat dinantikan dan segera terrealisasi hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Reforma agraria merupakan solusi untuk petani agar petani terbebas dari monopoli lahan yang dilakukan oknum di lapangan, sehingga selama ini petani selalu ditindas serta kriminalitas oleh oknum penguasa. Intinya segera reforma agraria yang sejati. Ini tuntutan petani. Reforma agraria yang sejati itu penataan ulang kembali supaya tidak timpang antara rakyat dengan korporasi. Karena penguasaan tanah sangat timpang. Rakyat petani tidak memiliki tanah, sedangkan korporasi memiliki ribuan dan jutaan hektar. Sementara itu, Bupati Jember Dr. Faidah, pemerintah daerah Kabupaten Jember berjanji segera merealisasikan reforma agraria sesuai persetujuan Presiden. Dan dalam waktu dekat seluruh sengketa tanah yang ada di Jember akan diselesaikan dengan cepat sehingga memberikan solusi untuk para petani. Untuk itu, Bupati berpesan agar petani Jember bersabar dan menjaga kondusivitas agar seluruh permasalahan bisa selesai. Kita merespon dari masyarakat yang ingin memperingati Hari Tani ini dengan semangat reforma agraria yang sejalan dengan nawacita Bapak Presiden Jokowi, di mana Presiden sudah merespon dengan mengeluarkan Perpres tentang hal ini, dan saya kira ini satu angin segar buat masyarakat. Tidak mungkin meningkatkan pertanian tanpa menyelesaikan reforma agraria. Jadi ini saya membacanya dari masyarakat, pemerintah daerah hingga pusat Presiden satu garis semangat bahwa mendukung kemajuan pertanian dengan menyelesaikan reforma agraria. Mungkin bentuk dari Pemkab sendiri seperti apa dengan dorongan harapannya? Memang Pemkab sudah bergerak bersama Forkompimda kemarin juga bersama tim dari masyarakat menyelesaikan problem-problem agraria di masyarakat, dan bersama BPN kita memang selalu proaktif, dan ini juga masih on progress untuk menyelesaikan beberapa masalah di Jember termasuk masalah tanah ketajek, dan apalagi sekarang didukung dengan Perpres, saya kira ini akan mempercepat penyelesaian masalah-masalah tanah di Jember. Dari Pemkab Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Seluruh perguruan tinggi di Jawa Timur berpotensi disusupi ajaran radikal. Demikian disampaikan oleh Kasubdit Bina Masyarakat Direktorat Diradikalisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Solehudin Nasution usai mengisi kuliah umum di Gedung Sutarjo Universitas Jember Rabu siang. Soli mengaku hal tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh intelijen di internal BNPT sejak tahun 2017 hingga tahun 2018. Namun sayangnya Soleh enggan menyebutkan perguruan tinggi mana saja yang sudah banyak disusupi ajaran radikalisme. Sebab dalam kerjasama antara BNPT dengan Kemenristek-Dikti, jika ada perguruan tinggi yang sudah disusupi ajaran radikalisme, maka pihak kementerian dan BNPT akan langsung menyampaikan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Ya. Hasil riset tahun 2017 kemarin, kita kan sudah melaksanakan namanya kontraradikalisasi di 32 provinsi.
yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan yang ada di BNPT. Jadi dari hasil penelitian yang dilaksanakan tahun 2017 kemarin itu menyatakan masyarakat yang sudah kita laksanakan sosialisasi dengan yang belum, hasil daripada itu sangat jauh persentasenya. Kemudian di tahun 2017 itu kan sosialisasi kita masih mencakup ibu kota provinsi. Tapi dalam 2018 ini sosialisasi kita sudah masuk pada kabupaten dan kota. Diharapkan seluruh perguruan tinggi benar-benar waspada dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sofyan mengaku dirinya dulu mendapatkan ajaran radikalisme karena diajak ke acara pengajian oleh temannya. Mentor yang mengisi dalam pengajian tersebut mengajarkan paham-paham radikalisme dan intoleransi. Sofyan menegaskan, mentor yang ditemuinya dalam kelompok radikalisme sudah menyebar di sektor pendidikan seperti perguruan tinggi, bahkan sampai saat ini sudah muncul fenomena ajaran radikalisme yang diajarkan di sekolah PAUD. Menurut Sofyan, regulasi pemerintah hingga saat ini masih belum bisa melindungi sektor pendidikan, sehingga kelompok-kelompok radikalisme dan intoleransi sangat mudah untuk menyusupi lembaga-lembaga pendidikan baik di negeri maupun swasta. Seharusnya pemerintah yang mempunyai regulasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan itu juga harus menanamkan nilai-nilai itu di dalam pendidikannya, ya kan, membuat suatu peraturan, regulasi dan sebagainya. Misalnya dari tingkat TK, tingkat SD. Dulu kita ada pelajaran misalnya pendidikan moral Pancasila, ada PPKN, ada apa sebagainya. Bahwa kita nih hidup di Indonesia bukan cuma hanya Muslim saja gitu kan, tapi juga ada agama-agama lain. Misalnya kartun Upin Ipin nih, ini Malaysia aja, itu udah diajarkan ada Cina, ada India, ada Melayu, ada orang Jawa, ya kan. Di situ mereka bisa bermain bersama. Unyil juga dulu sama, ada Melani, apa? Ada si, ya pokoknya ada tokoh-tokoh seperti itu. Sofyan mengaku khawatir jika pemerintah tak segera bertindak, maka paham radikalisme dan intoleransi akan semakin menyebar luas di sektor pendidikan, mengingat metode yang diajarkan oleh kelompok tersebut terkesan satu arah dan memaksakan kebenaran yang mereka yakini, sehingga sering membuat kegaduhan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kunjungan Cawapres Ma'ruf Amin di Jember ini rencananya akan berlangsung 2 hari dengan agenda mengunjungi sejumlah pesantren di Jember. Tiba di Jember, Kiai Ma'ruf Amin langsung mengunjungi Pondok Pesantren Asidikiyah Putra Talangsari Jember. Di sini, Kiai Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan keluarga pengurus pesantren sambil meminta restu dan dukungan dalam mencalonkan dirinya menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Kiai Ma'ruf Amin bersyukur dan menegaskan bahwa warga Nahdliyin di seluruh Indonesia telah sepakat dan bersatu mendukung Jokowi dan dirinya. Untuk itu dirinya segera melakukan kunjungan di berbagai daerah dan pesantren untuk bersilaturahmi dengan pengurus sembari meyakinkan bersama dalam memenangkan Pilpres 2019. Terkait kunjungannya di Pondok Pesantren Astra ini, dirinya juga mempunyai ikatan batin yang kuat dengan pesantren ini, mengingat dirinya bersahabat dengan pendiri Kiai Ahmad Siddiq dan juga bersama dulu sebagai pengurus NU. Itu lama juga di Majelis Ulama, saya dengan para ulama di sini, saya meminta pamit, ya mohon doa, mohon restunya dan mohon dukungannya, ya supaya saya sebagai representasi Nahdlatul Ulama yang kebetulan diminta oleh Pak Jokowi untuk mendampingi beliau, maka saya langsung pamit kepada para kiai dan juga para warga Nahdliyin di Jawa Timur, khususnya di Jember. Pagi ini saya di tempatnya Kiai Ahmad Siddiq. Semua simpul-simpul warga NU semuanya utuh mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Maksudnya termasuk Pak Mahfud juga hadir. Jadi tidak ada sekarang simpul. NU struktural, kultural, seluruhnya juga sudah. Kiai Ma'ruf Amin juga bersyukur dengan bersatunya NU mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Usai bertemu dan berdialog dengan pengurus, Kiai Ma'ruf Amin juga sempat memberikan tausiah kepada warga sekitar pesantren yang turut hadir menyambut kedatangannya di Pondok Pesantren Astra Talangsari Jember.
Dalam safarinya di Kabupaten Jember, Kiai Ma'ruf Amin akan mengunjungi sejumlah pesantren di Kabupaten Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. The guests, the teachers, and the staff of Nurul Islam. Ketika mengunjungi pondok pesantren Nurul Islam di Jember, calon wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin berjanji akan meningkatkan kemajuan pondok pesantren. Menurutnya saat ini pendidikan di pondok pesantren sudah bagus, namun di masyarakat umum masih kalah oleh pendidikan umum seperti SMP atau SMA. Oleh sebab itu pihaknya juga akan turut menyiapkan undang-undang tentang pesantren, sehingga pesantren akan diupayakan masuk dalam sistem pendidikan nasional. Tentunya juga agar bisa disupport anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN. Karena pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, sehingga di Padang perlu mendapat kedudukan khusus dalam pendidikan nasional. Apalagi peran pesantren dinilai sangat besar dan terbukti mampu melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh positif terhadap kemajuan bangsa. Kita akan siapkan kan undang-undang tentang pesantren. Kemudian pesantren harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Kemudian juga harus memperoleh tentu masuk APBN. Ya, karena pesantren ini kan melahirkan berbagai tokoh sebagai bagian sistem pendidikan nasional kita yang tertua malah. Karena itu kita ingin nanti pesantren punya kedudukan yang khusus di dalam sistem pendidikan nasional kita. Target itu jangan ditanya, itu maunya kan besar. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Singkat program bekerja Kementerian Pertanian. Sebanyak 150 rumah tangga miskin atau RTM di Desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Jember menerima bantuan ayam joper atau ayam Jawa Super yang berusia 4 minggu dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bantuan ayam Jawa Super yang diserahkan sejumlah 7.500 ekor beserta 300 sak pakan dan paket vitamin ternak ayam. Penyerahan bantuan ternak ini merupakan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan untuk meningkatkan pendapatan petani di desa melalui program bedah kemiskinan rakyat atau Bekerja. Program ini sebenarnya sudah dari sejak awal dirancang disesuaikan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kita mengacu kepada daftar RTM yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Ditambah lagi, diperketat lagi oleh Ibu Bupati tadi. Jadi diverifikasi kembali, dicek ulang, karena kan dari daftar itu mungkin ada yang sudah berubah status ya, sehingga dicek ulang dan didapatkanlah hasil tadi dari 15.000 sekian akhirnya didapat 12.998. Itu salah satu upaya dari kita menjaga program ini supaya berjalan sesuai dengan peraturan. Kemudian kita juga didampingi oleh tim, baik itu dari Kejaksaan, dari TP4D ya, dari Babinsa, semua dilibatkan untuk ikut sama-sama mengawasi ini supaya berjalan sesuai dengan peraturan. Kenapa bentuknya ayam? Filosofinya apa? Kenapa tidak kambing misalnya yang lebih tahan? Ada beberapa daerah yang mendapatkan kambing, tapi ada yang mendapatkan ayam. Jadi disesuaikan dengan situasi kondisi daerah. Jadi kami melihat situasi mana yang paling memungkinkan untuk masyarakat untuk mendapatkan bantuan jenis apakah ayam atau kambing. Seperti itu. Program ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap program yang lain, diantaranya program berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil di kementerian dan lembaga lainnya. Bantuan ini mendapat apresiasi warga, terutama peternak yang mempunyai modal kecil dan tradisional. Dari Kalisat, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Usai meresmikan groundbreaking gedung Universitas Negeri Jember, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Muhammad Nasir menegaskan kepada seluruh pegawai negeri sipil baik dari dosen maupun rektor universitas negeri maupun perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia agar tidak ikut dalam kampanye maupun menjadi tim sukses pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang. PNS itu tidak boleh berpolitik, tidak boleh dari tim ses ya. Rektor pun nggak boleh ini semua ya. Ini ketentuan dalam undang-undang ya. Kita bicara undang-undang.
maka tidak boleh kampus dijadikan sarana politik. Ini ya, makanya saya selalu sampaikan seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tempat kampanye juga misalnya calon itu mau. Kalau itu dia mau semuanya didatangkan para calon ya silakan, tapi jangan sendiri-sendiri. Pokoknya hari ini A, besok B, nggak boleh ini. Harus kalau hari ini A dan B, bahkan silakan. Selain itu, Menteri ingin pembangunan gedung mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui riset bidang bioteknologi yang dimiliki Kabupaten Jember. Menteri juga mendorong agar Universitas Negeri Jember menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Charles, Kakak Yudi, Kakak Dokter. Peresmian Bapilu Nasdem Jember ini dihadiri langsung oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Hoiri, Ketua DPD Nasdem Jember serta para caleg yang akan maju di Pemilu 2019. Dengan diresmikannya Bapilu Jember ini diharapkan target Nasdem untuk Pemilu 2019 bisa tercapai. Untuk fungsi kantor Bapilu tersebut diharapkan juga sebagai wadah koordinasi antar pengurus partai dan para caleg. Sehingga dengan koordinasi yang baik, kerja caleg untuk pemenangan Pemilu 2019 bisa lebih maksimal. Ya, ini maka saya selaku Ketua DPD bertekad untuk sebetulnya kantor DPD ada, tapi bertekad harus punya kantor Bapilu. Kantor Bapilu ini saya serahkan kepada Bapilu, dan Bapilu ini nanti selalu komunikasi dengan caleg-caleg. Ini tempatnya perkumpulan caleg-caleg semua, caleg DPR RI, DPR provinsi, juga DPRD. Acara peresmian tersebut dilanjutkan dengan tasyakuran bersama-sama kader Nasdem se-Jember. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Terlihat sejumlah arak-arakan tumpeng dan sesaji yang dibawa oleh warga nelayan Puger Kulon, Kecamatan Puger. Tumpeng dan sesaji ini nantinya akan dilarungkan ke tengah laut dengan menggunakan perahu nelayan yang ada. Sebelum dilarungkannya tumpeng dan sesaji ke laut lepas, para tokoh masyarakat bersama pemerintah desa menggelar doa di atas perahu nelayan. Hal tersebut dilakukan agar prosesi ritual pelepasan tumpeng dan sesaji di tengah laut Pantai Puger berjalan dengan lancar. Usai dipanjatkan doa, tumpeng dan sesaji seperti kepala kambing dan sapi, beserta hasil bumi lainnya dibawa langsung ke tengah laut dengan arak-arakan perahu nelayan. Setelah sesampainya di tengah laut, kemudian satu persatu tumpeng dan sesaji dilarungkan ke laut. Kegiatan larung sesaji ini merupakan tradisi para nelayan setempat setiap bulan Suro. Hal ini sebagai bentuk syukur para nelayan kepada Sang Pencipta yang memberi keselamatan dan rezeki saat para nelayan melaut. Dengan petik laut ini diharapkan nelayan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, beri keselamatan oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya, pedagangnya, petaninya, terus nelayannya, semuanya pengusaha, mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Amin. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Saya Primar Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mengundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam 1 TV.